الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركة وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam pengertian at-tasdiqu jazimu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya pembenaran hati secara mantap terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula takwa dengan makna melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, lahir, zahir, wa batin, lahir dan batin. Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah tetap konsisten ketika dilihat maupun tidak dilihat orang lain, dipuji maupun tidak dipuji pihak manapun, kita tetap melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini bukanlah sekedar wasiat rutin yang disampaikan para khatib di mimbar Jumat. Namun menurut Imam Habib Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, yaitu nasihat di dalam agama, beliau berwasiat, wasiat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kepada orang-orang terdahulu pada masa ini maupun orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Di antara wasiat Allah yang bersifat terdahulu pada masa ini maupun yang akan datang adalah wasiat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kekal abadi. Kesempurnaan dan ketawaduan, keutamaan diri manusia terpancar dalam kepribadian, keteladanan akhlak karim Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Diri Nabi merupakan suri tauladan yang baik dari segala aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, sumber keislaman dan keilmuan Islam tergambar jelas di dalam seluruh tingkah laku, perbuatan, ucapan dan perkataan dari diri Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis juga ditegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai menjadikan aku Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Lebih dalam lagi, jika seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain para sahabatnya yang begitu mencintainya, itu sudah menegaskan bahwa Muhammad merupakan seseorang Nabi, karena begitu dalam kecintaan para sahabat dengan dirinya. Masyaallah muslimin rahimahullah, keteladanan beliau terpancar pada segala aspek, baik sikap, tutur kata, perbuatan, kebijakan, dakwah, semua aspek kehidupan lainnya. Kedudukan dan kesucian, budi pekerti, tingkah lakunya melebihi siapapun di dunia ini. Namun dia tidak pernah sekalipun menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Justru sebaliknya, di setiap malam beliau menangis untuk malu akan kebesaran Tuhannya yang begitu beliau saksikan dengan jelas di hadapan matanya. Ia melaksanakan sholat sampai kedua mata kakinya bengkak. Ketika ditanya mengapa kau melakukan ini, sesungguhnya Allah memberikan kedudukan yang tertinggi untuknya. Jawabnya, bukankah sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Keelokan perangai budi pekerti Nabi dapat terlihat jelas di dalam kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan keyakinannya kepada Nabi tentang kebenaran Isra Mi'raj mendukung Nabi di saat orang-orang menafikannya dan menemani Nabi hijrah untuk memastikan Nabi dalam keadaan aman. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam mengumumkan terang-terangan kepada seluruh kafir Quraisy, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka lawanlah aku. Dan Umar menjadi perisai Nabi untuk dakwah secara terang-terang. Sayyidina Utsman bin Affan yang dikenal kelembutannya memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang secara langsung tanpa ragu menggantikan Nabi tidur di kasurnya, padahal jelas-jelas dia mengetahui bahwa ia akan menjadi sasaran pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Seluruh keberanian ini tidak akan dapat dilakukan selain atas dasar cinta yang mendalam kepada Nabi melebihi segalanya. Cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepadanya merupakan pintu kita untuk mengenal Allah, pintu kita untuk masuk ke dalam surganya. Syafaat Nabi, syafaat Nabi Muhammad adalah salah satu yang menjadikan kaum muslimin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hati yang paling sakit dan berpenyakit adalah hati yang tidak dapat mendapatkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah meninggalkan kita umatnya.
namun namanya selalu disebut seakan-akan baru saja meninggalkan kita. Inilah yang disebut dengan keberkahan hidup, keberkahan umur. Seseorang yang tidak akan pernah hilang dalam sejarah umat manusia, telah menorehkan tinta eksistensi kehidupan yang tak pernah dapat digantikan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu manusia. Berat terasa olehnya perasaan penderitaan yang kamu alami, dia rasakan. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Atas belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang kaum muslimin. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita. Beliau meninggalkan dua perkara yang harus kita pegang erat, yaitu Quran dan hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati Rasul." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk khotib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa nahahu amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحزن من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميهان وسوء الفتنة والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا
نحصه وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.